Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Uswatun Hasanah dan di sebelah saya ada Nur Azhar Febrian dan satunya lagi atas nama Agita Iza Azhar. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang analisis balance scorecard dalam mengukur dan meningkatkan tata kelola IT. Balance scorecard. Apa yang dimaksud dengan balance scorecard itu sendiri? Balance scorecard adalah metode mengukur hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Balance scorecard berasal dari dua suku kata, balance yang artinya berimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Pada awalnya, balance scorecard atau disingkat BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran kinerja eksekutif. Dalam BSC, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Dengan adanya BSC, sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja perusahaan agar kinerja lebih efektif dan efisien. Dibutuhkan sesuai informasi akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Balance scorecard memberikan perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma yang selalu tentang finansial menuju model baru yang mana hasil balance scorecard menjadi titik awal untuk review, mempertanyakan, dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Sistem balance scorecard bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut adalah kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan lainnya. Selanjutnya, ada konsep BSC. Konsep BSC itu apa sih? Selain faktor finansial, perusahaan sebaiknya juga memperhatikan dan mengukur kinerja mereka di bidang non-finansial, agar laporan kinerja pun seimbang, scored yang balance. Tidak hanya faktor finansial yang dipertahankan, namun juga yang non-finansial. Faktor-faktor finansial dan finansial ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yang disebut perspektif. Nah, di sini kita bisa lihat, menurut Kaplan dan Norton, terdapat 2 keunggulan utama dari pendekatan 4 perspektif balance scorecard, yaitu adalah yang pertama, balance scorecard yang menyatukan elemen-elemen yang berbeda dari agenda kompetitif perusahaan dalam satu laporan. Yang kedua, dengan menggabungkan suatu metrik operasional yang krusial, manajer per divisi atau departemen dipaksa untuk mempertimbangkan suatu pencapaian dengan resiko-resiko yang berpotensi terjadi. Nah, terkait poin kedua, Kaplan dan Norton menyatakan bahwa misi atau strategi terbaik perusahaan bisa saja direalisasikan dengan buruk. Nah, sebagai contoh, perusahaan merencanakan suatu goals, yaitu memasarkan produk dengan cepat. Hal tersebut dicapai dengan peningkatan dari pengenalan produk baru. Perusahaan bisa saja merealisasikan misi tersebut. Namun, terdapat resiko yaitu karena patokan waktu pemasaran, pengembangan produksi menjadi kurang maksimal. Bisa jadi, produk yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan produk yang sudah ada, sehingga hal tersebut akan mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan dalam jangka panjang. Nah, bisa kita lihat selanjutnya. Tadi kita sudah menyebutkan 4 kelompok besar tentang BSC perspektif. Nah, yang pertama, finansial. Nah, yang pertama itu selalu berhubungan dengan uang atau keuangan. Yang kedua, customer, yang berhubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, internal business process, proses bisnis atau proses kerja di dalam perusahaan. Yang keempat, learning and growth, berhubungan dengan pembelajaran SDM dan usaha-usaha organisasi untuk terus-menerus memperbaiki diri dan bertumbuh. Selanjutnya, di sini ada fungsi-fungsi balance scorecard. Fungsinya itu ada apa aja sih? Pada awalnya, balance scorecard hanya digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran keuangan, kemudian meluas dan digunakan untuk mengukur 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran pertumbuhan. Nah, fungsinya itu ada pertama, sebagai alat ukur perusahaan, apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang ketujuh, sebagai feedback terhadap stakeholder perusahaan. Yang terakhir, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Nah,
Balance scorecard bisa dikatakan adalah sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan sehingga banyak kelemahan-kelemahannya. Salah satunya, kelemahannya adalah informasi yang disajikan terbatas dan kurang akurasi, sehingga tidak bisa melihat faktor-faktor lainnya yang bisa mempengaruhi performa perusahaan. Misalnya, terjadi krisis, kebijakan pemerintah, dan atau kejadian di momen-momen tertentu. Namun, begitu perusahaan tepat harus memiliki acuan pengukuran seperti balance scorecard, karena di dalamnya terdapat 4 perspektif utama yang memang menjadi poin penting dalam bisnis. Dan selanjutnya, di sini kita ada 4 perspektif yang sangat kita miliki strateginya. Yang pertama, financial perspective. Selanjutnya, kita lihat nih, ada hubungan sebab dan akibat. Yang pertama, financial perspective. Apa sih sebabnya? Jika kita berhasil, bagaimana kita memandang pemegang saham kita? Akibatnya, perusahaan mendapatkan angka penjualan dan keuntungan yang tinggi. 2. Customer. Untuk mencapai visi saya, bagaimana saya harus melihat ke pelanggan saya? Nah, akibatnya berhasil memuaskan pelanggan. Yang ketiga, internal. Perusahaan menghasilkan produk. Nah, selanjutnya hubungan sebab dan akibat. Nah, ini kita ada strateginya nih ya. Pertama, financial perspective. Jika kita berhasil, bagaimana kita memandang pemegang saham kita? Akibatnya, perusahaan mendapatkan angka penjualan dan keuntungan yang tinggi. Yang kedua, customer perspective. Untuk mencapai visi saya, bagaimana saya harus melihat ke pelanggan saya? Akibatnya, berhasil memuaskan pelanggan. Internal perspective. Untuk memuaskan pelanggan saya, di mana proses harus saya lakukan? Akibatnya, perusahaan menghasilkan produk unggulan yang dihasilkan melalui proses kerja yang efisien. Yang terakhir, organization learning. Untuk mencapai visi saya, bagaimana organisasi saya harus belajar dan berkembang? Akibatnya, pekerjaan-pekerjaan yang kompeten dan memiliki semangat kerja yang tinggi.